Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rizky Ridwan Dwi Putra dan selamat datang di channel saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang mungkin seringkali kita alami tapi tanpa kita sadari. Salah satu contohnya adalah kenapa kayak tiba-tiba banyak orang yang membahas tentang topik-topik yang sama. Kayak misalkan kenapa hari ini tiba-tiba banyak yang bahas tentang politik, besoknya berubah menjadi pembahasan tentang selebriti, bahkan besoknya lagi bisa bahkan berubah menjadi pembahasan terkait isu-isu sosial. Nah, sebenarnya yang bikin ini semakin menarik adalah kenapa hal-hal seperti ini bisa terasa penting untuk kita. Apakah karena memang hal-hal tersebut itu penting atau hanya karena media yang membuat hal-hal itu terasa menjadi penting untuk kita. Nah, jadi untuk membahas terkait hal-hal ini dan hari ini kita tidak sendirian dan kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sangat keren. Dan langsung saja kita perkenalkan saudara Aditya Triandi. Halo Adit, Halo, bagaimana kabarnya? alhamdulillah masih waras. Kuliahnya bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, diminum dulu lalu kita lanjutkan. Oh, jadi asli mana ini? Makassar atau Saya sendiri itu asli Selayar. berarti tapi bisa ji baca bahasa Makassar kalau kalau Makassar. Ya sedikit lah. Jadi kita bicarakan pakai logat-logat Makassar saja ya supaya lebih memudahkan untuk pendengar juga pahami. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pernah enggak sih Kak Adit berpikir kayak kenapa sih tiba-tiba banyak orang yang membahas tentang hal-hal yang sama begitu? Kalau saya sendiri itu pernah dan malahan sangat sering. Kita ambil contoh. Kemarin tahu nggak eh, kasusnya Erka Iya, tahu. yang selingkuhan. Iya. Nah, kan wah gila. Kan saya kan dari kampus di kelas saya dengar isu itu dibicarakan oleh banyak teman-teman saya. Iya. Nah, jika saya pulang ke kos, wah, tetangga kos saya juga membicarakan tentang isu tersebut. Nah, di sini saya penasaran, kenapa sih eh, RK ini kasusnya kayak kenapa banyak sekali kini dibahas? Jadi saya lakukan riset kecil-kecilan. Nah, ternyata dalam komunikasi massa itu ini ada teorinya, namanya Oh, teori agenda setting. Nah, oh, ini yang bikin termasuk pembahasan RK ini penting dibahas oleh publik gara-gara teori ini. oh, jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini juga sebenarnya ada teorinya juga di. Ya, ini dibahas di bagian komunikasi massa. Baik, jadi sepertinya akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pendengar juga ingin tanyakan terkait hal ini. Jadi izinkan saya bertanya. Baik, pertanyaan pertama itu apa sebenarnya teori agenda setting itu dan bagaimana sih sejarah munculnya teori tersebut? Dan yang kedua, siapa tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori ini? Dan yang ketiga adalah apa asumsi dasar dari teori agenda setting? Mungkin Kak Adit bisa membantu Wah, menjawab. gila. Disclaimer dulu ya. Saya kurang menguasai tentang teori setting ini, tapi sebagai mahasiswa komunikasi, saya bisa bercerita sedikit tentang teori agenda setting. Nah, apa sih teori agenda setting itu? Teori agenda setting itu secara sederhana dapat kita definisikan sebagai media memiliki kekuatan untuk mengatur apa yang penting dibahas oleh publik. Jadi, teori ini menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk membahas tentang untuk menentukan topik apa yang penting dibahas oleh publik. Nah, sejarahnya itu akar sejarah dari teori agenda setting ini kita kembali pada satu abad yang lalu ya, yaitu pada tahun 1922.
ada seorang ilmuwan komunikasi yang namanya Walter Lippmann. Ya. Di dalam bukunya itu beliau menyatakan dalam bukunya ini judulnya Public Opinion. Beliau menyatakan bahwa media membentuk cara kita memandang realitas dengan menciptakan gambar di dalam kepala tentang realitas tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1944, Paul Lazarsfeld melakukan penelitian dengan timnya tentang beliau ini meneliti tentang pemilu di AS pada tahun 1944. Nah, hasil penelitiannya ini menyatakan bahwa media memiliki kecenderungan untuk memperkuat opini yang sudah ada, bukan mengubahnya. Ini dinamakan limited effect theory. Jadi nama kerennya itu limited effect theory. Anjay, keren. Nah, teori agenda setting ini secara formal itu lahir pada tahun 1972. Dan pencetusnya ini Maxwell McCombs dan Donald Lewis Shaw. Sebenarnya Maxwell dan Donald Lewis Shaw ini telah meneliti tentang teori agenda setting ini sejak 1968. Yaitu ketika mereka meneliti tentang pemilu presiden pada tahun 1968 tersebut di Capitol Hill di Amerika sana. Nah, asumsi dasarnya itu bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang dianggap penting oleh publik. Dan yang kedua itu asumsi dasarnya bahwa publik itu bergantung pada media untuk mendapatkan informasi. Jadi Maxwell McCombs ini dan Donald Lewis Shaw meneliti tentang teori agenda setting ini, dan secara resmi itu teori agenda setting ini lahir pada tahun 1972 melalui penelitiannya di Capitol Hill. Oh, menarik. Jadi teori ini sebenarnya bukan membahas tentang ini benar atau ini salah, tetapi lebih ke ini penting atau tidak penting untuk dibahas ya. Iya. Dan apakah benar media juga punya power untuk mengatur itu? Nah, ketika kita merujuk pada asumsi dasar dari teori ini, memang betul bahwa media itu memiliki kekuatan untuk mengatur apa yang penting untuk dibahas oleh publik. Media menyatakan bahwa penting tidak ini dibahas oleh publik. Jadi media yang mengatur agenda publik tentang apa yang harus dibahas. Jadi kita ambil contoh, ketika media A membahas tentang pemilu, maka publik akan menganggap bahwa pemilu itu penting. Dan ketika media A membahas tentang isu lingkungan, maka publik juga akan menganggap isu lingkungan itu penting. Jadi seberapa sering media mengangkat topik tertentu, maka publik pasti akan menganggap itu penting. Padahal belum tentu itu penting atau bermanfaat bagi publik tersebut. Nah, jadi biar semakin terbayang, ada ndak sih kayak contoh nyata biar teori ini semakin kelihatan efeknya? Ternyata ya, banyak sekali weh. Salah satunya saja yang mungkin relevan di zaman sekarang ini. Mau ambil ini tentang Orde Baru. Oh, boleh. Tahu tidak berapa tahun Pak Soeharto itu memimpin? Berapa? 32 tahun. 32 tahun. Dan tahu tidak berapa berpengaruh media dalam masa kepemimpinan Pak Harto ini? Dimana kalau kita mengambil apa yang dikatakan oleh teori agenda setting itu, bahwa media memiliki kekuatan untuk mengatur agenda publik, maka terdapat korelasi di antara kekuasaan Pak Harto dengan media dengan teori agenda setting ini melalui media yang memberikan pembahasan terhadap publik. Jadi Pak Harto itu memimpin selama 32 tahun gara-gara media. Dia itu menguasai media seperti Tempo, Narasi, dan Kompas. Nah, di sini ketika Tempo atau Kompas
memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan bertentangan dengan agenda pemerintah yaitu Pak Harto, maka media ini dibredel. Jadi ketika media dikuasai oleh pemerintah, maka terdapat maka terdapat tendensi bahwa pemerintah itu akan menggunakan media untuk mengontrol opini publik supaya kekuasaannya itu bertahan selama mungkin. Seperti contohnya juga itu Korea Utara. Tahu tidak artis Korea Utara? Siapa itu? Kim Jong Un. Wah, Wah, gila. gila Pak. Kim Jong Un ini, wah dia memang diktator Pak. Dimana kan Korea Utara itu identik dengan komunis. Ya. Karena di sana memang apa-apa diatur oleh pemerintah. Baik itu gaya rambut. Nah, Wah, ya, gila rambut. Pak. Sampai gaya rambut saja diatur oleh pemerintah, apalagi medianya. Nah, Baik. media ini sebenarnya memiliki peran penting untuk untuk mengatur opini publik. Jadi ketika opini publik itu tidak mengetahui tentang apa-apa tentang pemerintahnya, maka kayak ini publik kayak buta-buta kayak buta-buta terhadap pemerintahnya. Kayak nggak tahu ini pemerintahnya apa nabi bikin. Ya. Kalau seumpama Tertutup lah iya ya. Kalau semuanya pemerintahnya ini ternyata korupsinya banyak sekali. Sedangkan medianya itu seakan-akan medianya tidak tahu. Seakan-akan medianya tuh yang ngebahas tuh kayak isu lingkungan lah, Iya. Isu selebritis lah. Jadi ada mungkin beberapa isu yang dibahas dan ada pula yang tidak ya. Nah, di sini sebenarnya letak kepentingan media. Ketika media itu kayak memiliki hubungan dengan pemerintah, maka independensi media itu diragukan. Karena kan media sebenarnya harus independen supaya apa yang diberikan kepada publik itu tidak tercampur dengan kepentingan pemerintah, supaya ini apa yang dilakukan pemerintah itu kayak sampai ke publik apa adanya, tidak disembunyikan tentang kebaikannya lah, keburukannya lah. Jadi apa adanya dan sampai ke publik. Umpama kalau semisal pejabat A korupsi ki. Nah, kalau media memiliki hubungan dengan pemerintah, maka ini kasus korupsinya tidak bakalan terekspos ke publik. Tapi ketika media tidak memiliki hubungan dengan pemerintah, maka ya ini kasus korupsinya pemerintah pejabat A bakalan sampai ke publik. Dan di sini peran publik bahwa di sini mereka memiliki hak untuk menuntut pejabat A tersebut. Oh, jadi sebenarnya teori yang seperti itu lama sekali sebenarnya Iya, karena dari 1 abad yang lalu, yaitu 1922. Jadi bagaimana tanggapan tak? Apakah teori ini kira-kira masih relevan di era sekarang yang apa-apa itu serba digital nih, serba menggunakan teknologi zaman sekarang ini? Nah, kalau soal relevansi teori agenda setting itu sendiri, dapat merujuk pada definisinya lagi bahwa bahwa media itu memiliki kekuatan untuk mengatur apa yang dianggap penting oleh media. Nah, di sini dilihat nih realitas sekarang toh di mana media itu masih memiliki pengaruh kuat untuk mengatur opini publik. Walaupun sekarang banyak nih platform digital kayak TikTok lah, YouTube, Instagram. Walaupun banyak nih platform digital, tapi kan itu platform digital masih termasuk media ki. Ya membedakan di sini algoritma. Nah, ketika anggapnya individu A, si A yang akses itu tentang tentang pemilu terus, maka algoritma ini akan mengarahkan si A pada kasus-kasus tentang pemilu. Sedangkan jika si B mengakses tentang berita-berita tentang selebriti, maka algoritma akan mengantarkan si B
pada kasus-kasus tentang selebriti. Jadi algoritma ini berfungsi sebagai mempersonalisasi eh, isu apa yang akan diberikan kepada si A atau si B. Jadi algoritma masih apa di masih kayak unsur tambahan di dalam media, dalam teori agenda setting. Jadi kan unsur dalam teori agenda setting itu ada media dan publiknya. Ya. Jadi ketika algoritma ada, maka ini algoritma berperan untuk mempersonalisasi isu yang ada yang sampai kepada publik. Oh, jadi seperti itu ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan lagi saya lihat ini. Tidak apa-apa nih. Ya, Ya. lanjut. Pertanyaan saya akan menjawab. lanjutannya itu adalah bagaimana dengan algoritma media sosial? Apakah itu juga mengatur agenda kita atau tidak? Dan yang kedua adalah apa yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi konsumen media yang lebih kritis? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sekarang kan era digital di mana algoritma itu sangat berperan penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh individu atau publik lah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa algoritma itu penting atau tidak, algoritma sebenarnya sangat penting. Akan tetapi, untuk mengakses suatu berita, harus ini individu harus bijak dalam mengakses berita yang akan dikonsumsi. Walaupun kayak media seperti Kompas atau Narasi itu masih memiliki kekuatan untuk mengatur apa yang dianggap penting oleh publik, tapi di sini terdapat intervensi dari algoritma tersebut. Kan sekarang kan seperti yang kita ketahui bahwa jarang-jarang itu orang nonton TV, kebanyakan pegang HP sekarang. Nah, sedangkan di HP itu atau kita lebih spesifik kepada TikTok. Di TikTok itu algoritmanya memfokuskan kepada satu tema konten. Ya. Kalau semisal yang sering dilihat itu tentang konten selebriti lah, atau tentang konten komedi, ya, bakalan konten komedi terus yang muncul, tergantung preferensi dari si A tersebut. Nah, akan tetapi di sini bagaimana sih caranya kita untuk menjadi lebih kritis terhadap media? Caranya itu dengan kita melakukan apa yang disampaikan oleh media. Seperti kalau media A memberitakan tentang kasus korupsi si pejabat A, misalnya, maka harus dilakukan gini, ini betul atau tidak. Nah, dengan kalau sudah makin meragukan, saya kira ke media B. Seumpama kalau Kompas memberitakan tentang si A korupsi, kalau Tempo dan memberitakan harus ragu. Nah, untuk memvalidasi apa yang diberitakan oleh Kompas, harus lagi cari media ketiga, di mana anggaplah Narasi. Ternyata Narasi ini memberitakan tentang si kasus korupsi tadi. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya ini betul-betul ada kasus korupsi yang terjadi. Jadi yang pertama itu meragukan, yang kedua itu memvalidasi berita tersebut, dan yang ketiga itu jangan cepat-cepat terpapar dengan hoax. Ya. Itu saja. Berasa di ternyata pembahasan kali ini kayak terbuka sekali mata ini di, dan ternyata apa yang selama ini kita pikir itu penting ternyata tidak sepenuhnya penting. Iya. Dan ini sebelum ini diakhiri, ada ndak pesan atau tips untuk teman-teman pendengar supaya lebih bijak dalam menghadapi banjir informasi di era sekarang ini? Nah, kalau tips sendiri tuh ada satu konsep dalam Islam yang namanya tabayun. Nah, tabayun itu sendiri adalah meng-cross check sesuatu itu ketika sampai kepada kita. Artinya ya yang seperti saya katakan tadi bahwa jangan buru-buru percaya
harus dilakukan lagi. Dan pun kalau itu benar, jangki terlalu cepat untuk menyebarkannya. Karena bisa jadi menimbulkan juga permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi menimbulkan fitnah. Jadi intinya itu harus bertabayun. Itu saja. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Saudara Adit sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di pertemuan kali ini. Ya semoga saja kita semua diberikan kesehatan dan dapat bertemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberikan like, komentar positif, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang belum kita ketahui selama ini. Dan tulis di kolom komentar apa saja yang harus kita bahas di episode selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi Saudara Adit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.